Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 bab kedua, yaitu teks cerita fantasi. Tepatnya pada KD 3.4 tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Namun sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-temanmu. Seperti saya katakan di awal, kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, struktur teks cerita fantasi. Paling tidak dalam teks cerita fantasi terdiri dari struktur-struktur berikut ini. Yang pertama, orientasi. Yang kedua adalah komplikasi atau konflik. Yang ketiga, resolusi. Yang keempat adalah koda atau penutup. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah pengenalan awal sebuah cerita, mulai dari pengenalan dari nama tokoh, latar atau tempat kejadian, suasana kejadian, tema, dan gambaran tentang alur yang akan diceritakan. Pada bagian ini biasanya akan diceritakan watak atau sifat dari seorang tokoh. Orientasi juga mengandung bagian-bagian tertentu yang bisa membuat pembaca menjadi penasaran. Dengan kata lain, orientasi merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita yang akan dibaca oleh pembaca. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi atau konflik. Konflik merupakan bagian dimulainya suatu permasalahan yang nantinya akan menjadi inti dari sebuah cerita fantasi. Pada bagian konflik tersebut, tokoh-tokoh dan karakternya akan lebih diperlihatkan. Dengan kata lain, konflik merupakan suatu bagian dimulainya suatu permasalahan, mulai dari awal permasalahan hingga puncak suatu permasalahan. Yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari konflik atau masalah yang sedang terjadi. Dari sini masalah atau konflik yang terjadi akan mereda dan selanjutnya berhenti. Resolusi juga dikenal sebagai klimaks dalam sebuah cerita. Resolusi menjadi penentu apa yang akan terjadi pada akhir sebuah cerita. Resolusi sendiri sangat mempengaruhi cerita fantasi tersebut akan berakhir seperti apa. Dengan demikian, resolusi merupakan salah satu bagian penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi dalam sebuah cerita. Dan yang keempat adalah koda atau ending. Ending atau akhir cerita dalam sebuah teks cerita fantasi merupakan suatu penutup dari sebuah cerita. Umumnya akhir cerita atau ending bisa dibagi menjadi dua, yaitu happy ending dan juga sad ending. Happy ending di mana tokoh utamanya menang dan hidup bahagia, sementara sad ending biasanya pemeran utamanya tewas, kehilangan seseorang, dan lain sebagainya. Ada juga yang akhir ceritanya itu dibuat menjadi mengambang, di mana pembaca dibuat penasaran dan ingin melanjutkan membaca pada seri-seri berikutnya. Biasanya cerita yang dibuat mengambang seperti ini merupakan cerita yang berkelanjutan, atau juga dikenal dengan istilah trilogi sebuah cerita. Selain itu, kamu juga perlu memahami kaidah kebahasaan yang melekat dalam teks cerita fantasi. Ada beberapa kaidah kebahasaan dalam sebuah teks cerita fantasi, diantaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Teks cerita fantasi biasanya menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku, mereka, kami, dan nama orang. Kemudian kedua, penggunaan kata yang menyerap panca indera dalam deskripsi latar, baik tempat, waktu, dan suasana. Teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Penulis cerita fantasi dapat menghadirkan pilihan kata atau diksi sebagai ditemukan pada kaidah kebahasaan teks paragraf deskripsi. Kemudian yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Teks cerita fantasi menggunakan kata metafora atau kiasan dan personifikasi atau perumpamaan sebagai pilihan kata bermakna kias. Sementara kata khusus itu seperti ini. Secara konsep, ada kata umum dan kata khusus. Contoh kata bermakna umum misalnya kata bunga.
Kata bunga memiliki acuan yang lebih luas dibandingkan dengan kata mawar. Bunga bukan hanya mawar, melainkan juga ada bunga melati, dahlia, anggrek, dan cempaka. Dengan demikian, bunga itu merupakan kata umum, sementara jenis-jenis bunga merupakan kata khususnya. Dengan kata lain, kata umum itu merupakan kata yang bermakna luas, sementara kata khusus bermakna yang lebih spesifik. Kemudian, kata sambung penanda urutan waktu. Teks cerita fantasi menggunakan kata penghubung atau konjungsi penanda untuk urutan waktu, seperti pada teks narasi. Contohnya itu penggunaan kata sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, dan lain sebagainya. Kemudian juga penggunaan dialog dalam sebuah cerita. Teks cerita fantasi juga menggunakan dialog ataupun ungkapan atau kalimat langsung dalam menambah citra rasa sebuah cerita. Biasanya penggunaan dialog ini sebagai suatu bentuk untuk memberikan kesan adanya komunikasi antar tokoh dalam sebuah cerita. Dan biasanya dalam sebuah teks cerita narasi, penggunaan dialog itu ditandai dengan penggunaan kalimat langsung. Dan kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan penggunaan tanda petik 2 seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaanmu di bagian komentar pada video ini. Saya rasa juga materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari saya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.